حمدا شاكرا دائم حمدا يوافي ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين. طيب مرحبا بكم يا إخوان أهلا وسهلا في هذا الليل. سنواصل درسنا إن شاء الله في كتاب النحو. ما زلنا في كتاب النحو. Pada malam hari ini kita akan belajar melanjutkan nahwu ya. Harusnya jadwal sorof. Cuma karena kemarin itu belum selesai. Hari Selasa kemarin, afwan ya. Lam astati an u'allim. Aneh nggak bisa mengajar soalnya masih di jalan dan kondisinya hujan. Dan terlambat sampai di sini. Jadi kita lanjutkan pada malam hari ini pelajaran nahwunya ya. Kama ta'allamna fil ams, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ta'allamna 'anil mubtada'i wal khabar. Kita sudah belajar tentang mubtada dan khabar. Baik. Qabla an nuwasil uridu an uraji allazi qad darasna fil madhi. Ana akan merojaah dulu apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Lakin qabla hadza as'alukum. Ana akan bertanya kepada antum. Di sini sudah hadir 3 orang ya. Yang pertama Akhrudi, Akh Supriyadi, Akh Dodi. As'alukum anid darsil madhi. Ana mau bertanya kepada antum tentang pelajaran sebelumnya untuk murojaah, untuk mengingatkan ya. Ilmu zakarah agar mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari. Naam. Fadal Akhrudi. Hal anta ta'rif ma ma'na al-mubtada? Antum sudah paham apa itu makna mubtada? Israh lana. Saya cek catatan dulu, Ustaz. Baik. Nah, man yastati? Siapa yang mampu? Apa itu mubtada? Kalau bahasa kitanya apa? Sederhananya. Subjek, Ustaz. Baik, masyaallah. Jazakallah khairan. Jadi mubtada itu subjek ya. Cuma subjeknya di jumlah apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Nah, jadi jumlah ismiyah itu subjeknya namanya mubtada. Kemudian ma huwal khabar? Man yastati? Apa itu khabar? predikat, Predikat disebut dengan khabar, tapi ini dalam jumlah Ismiyah. iya, Nah, jadi mubtada itu subjek, khabar itu adalah predikat dalam jumlah ismi. Baik, ma surutul mubtada? Apa syarat dari mubtada agar menjadi sebuah jumlah? Syarat mubtada itu bagaimana? Man ya'rif, tafadhal. Min syartil mubtada, dari syarat mubtada. Marhaban ya Syekh Nanang. Kifal hal ya Syekh Nanang? Anta khair? Alhamdulillah Ustaz, khair. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fik. Nuasil darsana. Al-mubtada indahu surut ya. Bagi mubtada itu ada syarat. Syaratnya apa kemarin? Yang pertama isim, Ustaz. Ya, harus isim ya. Kalau bukan isim berarti dia bukan mubtada karena dia menjadi jumlah fi'liyah. Nah, syarat dari isimnya apa? Yang kedua syaratnya lain? Harus ada alif lam ya, Ustaz. Ya, harus tertentu atau kata khusus. Istilah dalam bahasa Arab apa kemarin? Ma'rifah ya. Ma'rifah. Ya, ikutin al-ma'rifah. Al-ma'rifah. Ya. Al-ma'rifah. Ya, al-ma'rifah itu adalah kata
tertentu, kata khusus ya. Apa tandanya dia kata tertentu atau khusus? Tandanya adalah salah satunya ada alif lamnya. Jadi contohnya kolamun, pena. Tapi kalau kita tambahin alif lam di depannya al-qalam, maka penanya menjadi tertentu. Artinya pulpen itu, pena itu atau pena ini ya. Jadi ketika dikasih alif lam itu menjadi maknanya tertentu atau ma'rifah. Ma'rifah itu kalau kita terjemahkan diketahui ya. Ya, sudah dikenal. Nah, sudah diketahui bendanya. Tapi kalau dia tidak pakai alif lam, maka dia namanya nakiroh. Ikutin nakiroh. 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 Apa itu nakiroh? Nakiroh itu kata benda umum, tidak tertentu. Contohnya adalah kata yang di belakangnya ada tanwin. Jadi nakiroh itu biasanya ada tanwin di belakang. Jadi kalau ada tanwin, contohnya kolamun, kolamin, kolaman, tanwin, maka maknanya kata itu adalah nakiroh, kata umum. Contohnya firman Allah adalah inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama al-usri ini bentuknya adalah ma'rifah tertentu ya. Nah, jadi kesusahannya itu tertentu. Tapi jalan keluarnya yusron, kemudahannya bentuknya umum. Artinya apa? Banyak, tak terbatas gitu. Banyak jalan keluar. Dengan bisa kita maknai dengan kesulitan yang sedikit, dengan kesulitan yang tertentu, tapi jalan keluarnya, kemudahannya banyak, lebih banyak ya. Nah, itu perbedaan antara makna ma'rifah dengan nakirah. Salah satunya ma'rifah itu dengan alif lam atau nama orang dia ma'rifah. Nama orang ma'rifah. Contohnya adalah Muhammad. Maka sudah jelas itu sudah tertentu dia. Bukan Khalid, bukan yang lain, pasti Muhammad. Tapi kalau disebut rajulun, seorang lelaki, maka itu bentuknya adalah ma'rifah. Artinya dia kata yang rajulun, rajulun itu bentuknya nakiro. Artinya kata yang bentuknya umum, rajulun. Siapa rajulun yang enggak tahu. Ya. Tapi kalau dikasih alif lam, ar-rajul menjadi ma'rifah tertentu. Tapi kalau nama orang tidak perlu dikasih alif lam. Di sini banyak nama ya, ada Supriyadi. Supriyadi itu sudah tertentu, tidak perlu ditambah alif lam. Al-Supriyadi enggak perlu. Al-Rudi enggak perlu, cukup langsung namanya. Nah, itu sudah ma'rifah. Atau kata itu tidak pakai alif lam tapi ditempelkan atau disandarkan ke kata yang pakai alif lam. Contohnya kemarin kita pelajari ma'u ya. Dia tidak pakai alif lam. Kalau dia tidak pakai alif lam berarti dia nakirah. Tapi karena dia ditempelkan kepada kata yang pakai alif lam, ma'un nahri, maka ma itu menjadi kata ma'rifah atau tertentu. Maka dia menjadi mubtada. Sedangkan kata yang menempel namanya mudhofun ilaih. Insyaallah nanti kita akan pelajari. Baik, ikhwan. Ana share screen dulu biar antum lebih mudah untuk memahami. Karena kalau ngomong kadang-kala bingung ya. Tapi kalau ada yang ditayangkan dan ada yang ditulis, insyaallah lebih mudah memahami. Jadi intinya jumlah itu harus terdiri dari minimal 2 kata. Minimal 2 kata. Kata yang pertama namanya mubtada, kata yang kedua namanya khobar. Contohnya kita sudah contohkan kemarin. Kita buat contoh yang baru. Contohnya adalah minimal jumlah itu atau kalimat dalam bahasa Arab itu minimal 2 kata. Contohnya adalah up, to, li, bu, ma, i, run. Nah,
Minimal 2 kata. Ini disebut dengan apa? Ini disebut dengan jumlah. Disebut dengan jumlah. Kita taruh di tengah biar jelas. Ini disebut dengan jumlah. At-talibu mahirun. Ikutin. At-talibu mahirun. At-talibu mahirun. At-talib ini disebut dengan mubtada. Kenapa? Karena dia di awal yabtadi'u bihi jumlah. Karena dia mengawali jumlah. Jadi isim tertentu di awal jumlah namanya mubtada. Tertentunya mana? Ini ada alif lam. Jadi kalau kata ada alif lamnya, maka dia menjadi kata benda khusus atau tertentu. Sudah ditentukan. Ya, tolibnya sudah ditentukan. Siswanya sudah ditentukan. Ya. Makanya kita terjemahkan tolib. Siswa itu, tolib siswa itu atau siswa ini. Ya. Sudah tertentu orangnya. Makanya dikasih alif lam. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan ismul ma'rifah. Ikutin, ismul ma'rifah. Ismul ma'rifah. Ismul ma'rifah. Artinya kata yang sudah tertentu. Jadi syarat mubtada yang pertama adalah ma'rifah. Syaratnya ini kenapa baris bawah? Ya, syaratnya harus Oke. Kita nanti aja nulisnya. Syaratnya harus ma'rifah. Kemudian yang kedua, kata kedua disebut dengan khobar. Khobar ini adalah kata yang melengkapi mubtada agar menjadi sebuah jumlah. Khobar ini biasanya nakirah kalau kata tunggal. Walaupun kadang-kala ada nanti kita temukan khobar yang ma'rifah. Tapi umumnya dia secara dasarnya adalah dia harusnya nakirah, gitu ya. Karena dia sebagai penjelas dari mubtada. Ini kalau ada dua kata seperti ini disebut dengan jumlah. Ya. Tapi tidak semua dua kata begini disebut dengan jumlah. Ada contohnya kata dua-duanya pakai alif lam. At-talibu. Yang tadi kalau ini pun bisa pakai alif lam, ini tertentu. Nanti akan dijelaskan. Ya, tapi belum. Ya, tapi umumnya adalah harusnya mubtada dan khobar itu, mubtada itu ma'rifah, khobar itu nakirah. Pakai tanwin. Ya. Tapi kalau dia dua-duanya pakai alif lam, contohnya talibu, al-mahiru, al-mahiru. Nah, ini disebut dengan, ini belum sebuah jumlah, ini baru kata sifat, kata dan sifatnya. Ya. Atau disebut dalam bahasa Arab itu na'at wal man'ud. Ya, na'at wal man'ud. Kata yang disifati. Jadi ini maknanya adalah siswa yang mahir itu atau siswa yang pintar itu. Nah, jadi maknanya begitu ya. Belum selesai dengan gantung maknanya. Nah, ini bukan jumlah. Atau dua-duanya pakai tanwin. Talibun. Talibun. Mahirun. Mahirun. Ini juga bukan jumlah. Jadi jumlah itu harus kata awalnya tertentu, kata keduanya tidak tertentu. Kalau terdiri dari dua kata. Kalau kata awalnya tertentu pakai alif lam, kata keduanya pakai alif lam juga, maka dia bukan mubtada dan khobar, bukan jumlah ismiyah. Begitu juga kalau dua-duanya pakai tanwin, bukan jumlah ismiyah. Ada lagi yang lain bentuknya. Contohnya adalah talibul, talibul
ma'had. Talibul ma'had. Mahasiswa atau siswa ma'had, siswa pesantren. Talibul ma'hadi. Nah, kalau kata bentuk seperti ini juga bukan jumlah, walaupun terdiri dari kata. Terdiri dari dua kata. Ini bentuknya adalah idhofah. Atau kalau bahasa Indonesianya itu kalau nggak salah prasa ya. Prase gitu ya. Dua kata yang digabungkan. Membentuk makna baru. Kata tolib itu satu kata. Kata ma'had satu kata, maknanya berbeda. Tapi ketika digabungkan menjadi makna baru. Tolibul ma'had artinya siswa pesantren atau siswa ma'had. Contohnya kalau di bahasa kita itu kata seperti ini, contohnya adalah rumah sakit. Nah, rumah sakit itu kata rumah dengan sakit kan berbeda, digabungkan menjadi kata yang maknanya baru. Ya. Jadi ini dalam bahasa Arab namanya idhofah. Kata pertama namanya mudhof, kata kedua mudhofun ilaih. Kata pertama itu tidak boleh pakai alif lam, kemudian tidak boleh pakai tanwin. Kata kedua harus kasroh atau majrur. Nah, ini dua kata tapi tidak menjadi jumlah. Talibul ma'had. Kalau kita rumah sakit, maka kalau di bahasa Arab kan rumah sakit itu aturannya adalah rumahu sakiti. Nah, jadi sakitnya harus baris kasroh. Kalau rumah sakit itu di bahasa Arab. Talibul ma'hadi. Jadi tidak semua dua kata itu bentuk jumlah. Kapan dia menjadi mubtada dan khobar? Kalau kata pertamanya pakai alif lam, kata keduanya pakai tanwin. Atau ya, kata pertamanya nggak pakai alif lam tapi tertentunya karena baru nama orang. Muhammad. Muhammadun, ini nama orang. Mahirun. Nah, ini boleh. Maka ini menjadi sebuah jumlah. Nama karena kata yang pertama ini tertentu ma'rifah karena dia nama orang, gitu ya. Nah, ini juga sebuah jumlah. Atau kata itu kata yang nggak pakai alif lam, contohnya ma. Harusnya dia tidak boleh menjadi mubtada, tapi karena digabungkan dengan atau ditempelkan ke kata yang pakai alif lam, ma'un nahri qalilun, ma'un nahri qalilun, maka kata ma ini menjadi mubtada. Kenapa? Karena dia digabungkan, ditempelkan ke kata yang punya yang pakai alif lam. Nah, jadi tiga bentuk ini adalah jumlah. Ya. Tiga bentuk ini ada jumlah. Jadi syarat dari mubtada itu harus tertentu. Yang kedua, syaratnya adalah antara kata pertama dengan kata kedua harus sama-sama muzakkar. Kalau laki-laki sama-sama laki-laki. At-talib laki-laki muzakkar. Mahir juga laki-laki, nggak pakai tamarbutah. Jadi harus sama laki-laki. Kalau perempuan sama-sama perempuan. Contohnya at-talib batu. Nah, maka khobarnya harus pakai tamarbutah juga. Mahiratun. Nah, begitu. Harus sama-sama perempuan. Laki-laki sama laki-laki. Nah, itu konsekuensinya seperti itu. Ini adalah bentuk mubtada dan khobar. Disebut dengan jumlah. Baik, sekarang kita membahas tentang ahkamul i'rab. Hukum i'rab. Nah, man yarib ahad minkum ma huwal i'rab? Apa itu i'rab? Perubahan akhir kalimat. Perubahan akhir kalimat. Ya, perubahan akhir kata. Ya, perubahan akhir kata. Karena disebabkan oleh apa sebabnya? Sebabnya bisa jadi karena kedudukan katanya. Nah, seperti ini kan karena kedudukan katanya. Dia nggak ada masuk apa-apa ini. Tapi karena kedudukan katanya, karena dia di awal, maka dia harus pakai, akhirnya harus dom. Ini tidak boleh kita baca at-talibati atau at-talibata, nggak boleh. Kenapa? Karena kedudukannya di awal jumlah.
Karena di awal jumlah harus mubtada. Karena kedudukannya mubtada, berarti dia harus dom. Makanya kita membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillah. Nggak boleh Alhamdi atau Alhamda. Kenapa? Karena dia di awal jumlah. Maka dia harus dom. Nah, itu disebut i'rab, ya. Tapi kalau di depannya umpamanya ada masuk amil itu adalah kata yang menyebabkan berubahnya akhir kalimatnya atau berubahnya akhir kata tersebut. Contohnya kita masukin di sini kata inna. Innallaha. Nah, kenapa pakai ha? Ya. Karena ada inna. Innallah. Innatta. Nah, maka ini menjadi berubah. Innattalibata. Begitu ya. Nah, inna ini disebut dengan amil, ya. Kata yang menyebabkan berubahnya i'rab sebuah kata. Nah, untuk i'rab ini ada 4 hukum i'rab. Di dalam bahasa Arab ada 4 hukum i'rab. Apa saja dia? Yang pertama, ya. Kalau kata kan dalam bahasa Arab ada 2, ya. Kalau pertama kita awali dari jenis kata dalam bahasa Arab ada 2, ya. Yang pertama adalah mu'rabun. Yang kedua disebut dengan mabni. Yang pertama mu'rab, yang kedua disebut mabni. Apa itu mu'rab? Mu'rab itu yang akhir katanya berubah. Kayak tolibu ini. Bisa tolibu, bisa tolibi, bisa toliba. Ya. Karena dia akhirnya berubah, ini disebut dengan isim mu'rab. Ya. Sedangkan yang mu'rab itu adalah bisa dia ismun. Kalau mayoritas isim adalah mu'rab. Berubah akhirnya. Bisa juga fi'lun, ya. Bisa juga fi'lun. Bisa juga fi'il. Contohnya adalah azhabu, lam azhab, lan azhaba. Nah, jadi fi'il dan isim itu bisa mu'rab. Dan fi'il dan isim juga bisa mabni. Apa itu mabni? Mabni itu tetap. Nah, nanti mabni akan kita jelaskan. Sedangkan hukum i'rab itu berlakunya di isim yang mu'rab. Isim yang bisa berubah belakangnya. Isim yang bisa berubah-ubah baris di belakang. Nah, itu disebut dengan isim mu'rab. Baik, hukum isim yang mu'rab atau fi'il yang mu'rab itu ada 4 macam, ya. Ahkamul i'rab. Ini kalau terlalu berat nggak usah buru-buru, ya, santai aja. Maksudnya antum kalau belum paham saat ini, insya Allah terus akan kita ulang-ulang, akan kita jelaskan kembali, ya. Sebetulnya ini tidak disampaikan sekarang karena kemarin kita sudah membahas marfu, gitu ya. Apa sih marfu? Khawatirnya antum bingung, ya. Nah, kita akan belajar ahkamul i'rab. Ahkamul i'rab itu dalam bahasa Arab ada 4, ya. Yang pertama adalah raf'un. Yang pertama raf'un. Yang kedua nasbun. Yang ketiga jarrun atau khabdun. Jarrun atau kata lainnya khabdun. Cuma sekarang kita gunakan jarrun aja. Khabdun itu nanti kalau lebih itu lagi nanti di tingkatan berikutnya kita belajar khabdun. Jarrun itu maknanya sama dengan khabdun, khafad, ya. Kemudian satu lagi adalah jazmun.
jazmun. Nah, ini ya. Nah, ini hukum i'rab ada 4. Ikutin. Raf'un, nasbun, jarrun, jazmun. Nah, sedangkan alamat i'rab itu sendiri, kalau raf'un apa alamatnya? Alamat utamanya adalah alamat utama dari raf'un adalah alamat utamanya adalah baris dhammah. Jadi alamat utamanya adalah baris dhammah. Ini alamat utamanya. Walaupun ada nanti tanda rafa yang lain, tapi alamat utamanya atau asalnya rafa itu adalah dhammah. Asalnya rafa itu adalah dhammah. Kita cari baris dhammah ya. Nah, ini. Ya, asalnya rafa itu adalah dhammah. Jadi boleh dhammah seperti ini, boleh juga tanwin, ya. Atau tanwin. Atau tanwin, nah seperti itu. Ya. Ini disebut dengan tanda raf'un. Jadi kalau dia berbaris dhammah berarti dia tandanya adalah tanda dari raf'un. Berarti dia hukumnya adalah dihukumi dengan marfu nama isim. Isim atau fi'il yang berbaris dhammah disebut dengan isim marfu. Gitu ya. Marfu'un. Apa itu marfu'un? Isim atau fi'il yang berbaris dhammah atau yang dihukumi rafa. Nah, isim atau fi'il yang dihukumi rafa itu disebut dengan marfu'. Tanda utamanya, asalnya tandanya adalah dhammah atau tanwin seperti itu. Sedangkan nasab ini tanda aslinya adalah tanda asalnya aslinya adalah fathah atau fathatain. Nah, baris a atau an. Kalau jar ini kasroh atau kasrotain, baris bawah. Kalau jazm baris sukun. Rafa dan nasab ini bisa untuk fi'il, bisa untuk isim. Ada ismun marfu'un, ada fi'lun marfu'un. Nasab juga gitu. Ada ismun mansubun, ada fi'lun mansub. Sedangkan jar ini untuk khusus isim. Nah, jadi kalau bukan isim nggak bisa jar. Jadi jar ini khusus isim. Hanya ada ismun majrurun. Isim yang dihukumi baris kasroh. Namanya ismun majrurun. Ada fi'lun majrurun? Nggak ada. Nah, karena jar ini kekhususan dari isim, kata benda. Sedangkan jazmun kebalikan dari jar. Jazmun ini adalah kekhususan dari fi'il. Maka ada fi'il namanya fi'lun majzum. Fi'lun majzumun. Ya. Yaitu fi'il yang akhirnya baris sukun. Nah, jadi kalau fi'il itu akhirnya baris sukun, maka disebut dengan fi'lun majzumun. Tidak ada ismun atau kata benda yang jazm. Yang jazm adalah fi'il saja. Fi'lun majzum. Nah, kira-kira sampai di sini antum bisa memahami makna kata marfu ya ikhwan ya? Paham tuh? Paham, Ustaz. Ma'akum soal, ada pertanyaan? Aneh malam ini cuma ingin menjelaskan ini saja. Ya, marfu. Ya. Marfu'un bid-dhammah, apa sih itu marfu? Nah, marfu itu tadi ini. Marfu itu asal dari kata raf'un. Raf'un ini adalah tanda baris dhammah di akhir kata, baik itu isim maupun fi'il. Nah, isim atau fi'il yang berbaris dhammah di belakangnya disebut dengan ismun au fi'lun marfu'un. Mubtada kenapa disebut dengan marfu'un? Kenapa dihukumi dengan marfu'? Kenapa marfu' ini artinya dirofakkan? Kalau bahasa Indonesia yang marfu' ini artinya dirofakkan. Dirofakkan. Kalau bahasa kitanya artinya semoga ini tidak terasa sulit penjelasannya ya. Marfu'un itu artinya
rofa. Ini terlalu besar tulis. Marfu'un itu artinya di ropakan, ya, atau diberi baris dommah belakangnya. Nah, diropakan. Artinya belakangnya diberi baris dommah, diropakan. Diropakan. Nah, marfu itu artinya diropakan atau diberi baris dommah di belakangnya. Didomahkan gitulah belakangnya. Bahasa sederhananya gampangnya seperti itu. Wadah ikhwan? Wadih? Alhamdulillah. Nah, Insyaallah. baik. Kita lihat kembali ke tadi ya. Nah, ini ya. Muhammad mahirun. Muhammadun mahirun. Muhammad ini apa hukum baris akhirnya? Rafa marfu. Marfu'un. Marfu'un. Ya. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Dhammah. Ya, karena nanti ada tanda rofa yang lain bukan dhammah. Setelah ini besok kita akan belajar tanda rofa yang lain. Sekarang yang pertama adalah tanda rofa yang dhammah saja. Mahirun hukumnya apa? Marfu. Apa tanda rofanya? Dhammah. Dhammah. Wadih ya ikhwan. Hakaza. Nah, jadi nanti antum yang belum mengirim tolong dikirim yang kemarin itu tugasnya. Oke, kita lihat sekarang kita ke latihan aja lah biar lebih jelas ya. Ana share screen dulu, kita ke latihan. Tazir Suaya. Sekarang kita ke latihan. Nanti ada latihan khusus melalui Google Form, tapi sekarang kita latihannya khusus di sini saja. Biar tidak semuanya di Google Form ya. Nah, ini kita cek kembali, kita ulang kembali merojaah tentang kaidah pelajaran kita pekan yang kemarin ya, hari Yaumil Isnin. Al-qaidah tahtajul jumlah ismiyah ila ruknain. Jumlah ismiyah itu membutuhkan 2 rukun. Rukun ini adalah sesuatu yang harus ada, Kalau nggak ada berarti ya nggak ada jumlah itu. Sama dengan sholat, rukunnya hilang 1 aja, batal. Kalau sengaja, kalau nggak sengaja berarti rakaat itu dianggap nggak ada. Berarti harus mengulang. Umpamanya kita di rakaat pertama, kita sujudnya cuma sekali. Tahu-tahu kita bangun. Maka rakaat pertama itu dianggap nggak ada. Sedangkan kita bangun itu tetap meneruskan sholat, berarti baru kita memulai rakaat pertama. Karena yang tadi itu dianggap tidak ada. Kenapa? Rukunnya nggak ada. Harus terdiri dari 2 rukun. Ya, yang rukun pertama disebut dengan apa? Al-mubtada. Kenapa disebut dengan mubtada? Nabtadi ubihil jumlah. Karena kita mengawalinya dengan jumlah. Mubtada ini artinya yang didepankan. Ya, yang didepankan, ditaruh di depan gitu. Nah, itu mubtada namanya. Wasani khobar. Khobar ini mengabarkan, maksudnya menjelaskan, menyempurnakan mubtada. Maka disebut dengan khobar. Mubtada ismun yaqa'u fil awal jumlah. Mubtada adalah isim yang terletak di awal jumlah. Nah, semua isim yang terletak di awal jumlah fahuwal mubtada, maka dia adalah mubtada. Khobar adalah ismun yukmilu ma'nal jumlah ma'al mubtada. Khobar adalah isim yang menyempurnakan makna jumlah bersama mubtada. Jadi tidak disebut dengan khobar kalau mubtadanya nggak ada. Jadi harus ada mubtadanya, baru dia muncul khobar gitu. Mubtada hukumnya marfu'un. Tandanya bid-dhammah. Wal khobar hukumnya marfu'un, diropakan. Maksudnya belakangnya ini diropakan. Baris akhirnya diropakan. Tanda baris akhirnya apa? Dhammah. Gitu ya. An-nahru saghirun. Contohnya. An-nahru itu apa? Mubtadaun. Marfu'un bid-dhammah. Nah, begitu cara mengirab ya. Pertama disebutkan kedudukan. Katanya an-nahru saghirun. An-nahru ini kedudukannya apa di dalam jumlah? Sebagai mubtada. Kemudian hukumnya apa? Marfu'. Maksudnya dirofakkan. Tanda rofaknya apa? Bid-dhammah. Nah, ini i'rab sederhana. Walaupun nanti kalau kita belajar yang lain, kita akan i'rabnya lebih itu lagi kompleks lagi. Tapi i'rab sederhananya seperti ini. Mubtadaun marfu'un bid-dhammah. Nah, sedangkan shaghir kedudukannya sebagai apa? Khobar. Atau boleh juga kita tambah khobarul mubtada'i. Maksudnya adalah khobar si mubtada. Penjelas si mubtada.
penyempurna si mubtada. Hukumnya apa? Marfu. Marfu'nya dengan apa? Dengan dhammah. Nah, seperti itu ikhwan ya. Jadi nanti antum kemarin sudah share ke antum untuk walaupun kemarin nggak kelihatan ya. Karena ternyata ketika Anda lihat rekamannya nggak muncul. Ini nanti ya ikhwan ya. Khomisan ini antum a'rib ma ya'ti. Antum i'rab tapi dengan suara ya. Antum rekam, antum kirim. Udah ada 2 orang yang ngirim, tapi belum aneh balas, belum periksa, insyaallah nanti aneh periksa. Nah, contohnya adalah as-sabru jamil. Nah, ini antum i'rab. As-sabru ini apa? Kedudukannya, kemudian hukumnya apa? Terus hukum rofaknya dengan apa? Tanda rofaknya apa? Nah, kayak tadi. Ya, sama aja, i'rabnya sama aja ya. Nah, sama yang di atas. Jadi 1 2 3 4 ini tugas antum adalah mengi'rabnya dengan suara, kemudian direkam, dikirim ke Anda. Ya. Itu tugasnya. Tujuannya apa? Supaya antum lancar memahami apa itu atau bagaimana cara mengi'rab. Ya. Bagaimana cara yang mengi'rab. Nah, berarti kita kembali kemari ya. Caranya begini nanti antum cara merekamnya ya. An-nahru shagirun, antum baca. Kemudian setelah itu antum an-nahru mubtada'un marfu'un bid-dhammah. An-nahru itu an-nahru sebagai mubtada hukumnya marfu dengan tanda dhammah. Shagirun sebagai khabarul mubtada atau boleh juga sebagai khabar gitu ya. Hukumnya marfu dengan baris dhammah. As-sulahfatu waqifatun amaman nahri. Nah, ini yang antum i'rab cuma 2 sini saja. Amaman nahri kan kita belum belajar. As-sulahfatu sebagai mubtada hukumnya marfu dengan dhammah. Nah, setelah antum baca i'rabnya dengan bahasa Arab, antum terjemahkan. Begitu ya, kawan. Fahimtum al-wazib al-manjil? PR-nya antum paham? Ini yang hari apa ya Ustaz ya? Kemarin hari Senin. Hari Senin. Oh di grup nggak ada ya Ustaz ya? Enggak, belum di-share ya. Oh iya. Jadi di rekaman itu aneh sampaikan, lupa menyampaikan ya. Gitu ya Ivan ya. Enggak apa-apa. Ini kan untuk tugas pekan ini ya. Jadi nggak mesti segera, nanti mungkin Sabtu Ahad, yang penting sepekan depan sudah beres. Gitu ya. Baik, kita sekarang masuk ke tadribat. Di sini ada tadribat, buku antum silakan buka halaman 89 di bagian akhir. Man yuridul qiraah, siapa yang ingin membaca? Awalan. Tafadhal. Halaman 89, paling akhir, paling bawah, 89. tadribat Ya. awalan. Iqra. Tafadhal Syekh, Iqra. Zahaba Juha. Lam nasma' sautak. Hal tabda al-qira'ah aw lamma? Yang baca dah Ustaz. Tafadhal akhrudi. Iqra. Tadribat awalan. Ini baca doang kan Ustaz ya? Iya, baca doang. Nanti kita terjemahkan bareng. Tadribat awalan. Dhahaba Juha ila suqi ala himari. Washtara khurufan. Bukan hu tapi kho. Khuruf. Oh iya. Washtara khurufan. Thumma rakiba Juhal himaro. Wa hamala al-khurufa ala al-katifi. Katifi. Faqala lahu ahadu ashabi limadha la tad'u al-khurufa ala al-himar. Faqala Juha akhsha anna al-himar la yastati'u an yahmilani ana wal khurufa. Baik. Paham tuh maknaha ya ikhwan? Kira-kira antum bisa memahami ini enggak? Cerita ini. Tentang keledai Ustaz. Ada apa ya? Man yastati. Siapa yang bisa? Zahaba arti apa zahaba? Dia telah pergi. Ya, siapa yang pergi? Juha. Juha. Juha ini siapa? Juha ini kalau kita di Indonesia itu apa ya? Siapa ya?
kabayan gitulah ya. Jadi cerita apa yang orang yang agak itu ya, agak aneh gitu ya. Nah, sebetulnya ini sosoknya ada nih, sosok orangnya ada, namanya Nasruddin Juha ya. Sosok orangnya ada. Zahaba Juha ila suq ala himar. Tapi setiap orang yang agak nyeleneh itu disebut dengan Juha ya. Disebut dengan Juha. Zahaba Juha ila suq ala himari ya. Juha pergi ke ila suq kemana? Pasar. Ala himari. Di atas keledainya. Iya, di atas keledainya. Himar itu keledai. Ya. I-nya. Wastaro hurufan. Istaro yastari, mana istaro? Beli. Membeli. Huruf. Huruf itu ya, ghanam. Ya, cuma huruf ini cenderungnya ke itu ya. Kambing biri-biri itu ya. Nah, kambing biri-biri, huruf ya. Kalau ghanam itu umum ya. Kalau kambing Jawa biasanya disebut dengan syatun. Tapi kalau khuruf biasanya itu cenderungnya maknanya adalah biri-biri. Summa rakiba juhal himar. Summa apa artinya? Kemudian rakiba Menaiki ya. juha menaiki. Apa? Keledai. Keledainya. Jadi dia membeli apa? Domba, kemudian dia menaiki keledainya. Wa hamalal khurub ala katifihi. Wa hamala mana hamala? Membawa. Siapa yang membawa? Siapa yang membawa? Juhal. Juha membawa khurub ala katifih. Apa arti katif? Katifun. Mana katif? Katif itu artinya pundak. Pundak. Ya, jadi dia beli apa? Domba, kemudian ditaruh dombanya di mana? Di pundaknya. Sedangkan dia naik keledai. Ya. Waqala lahu ahadu ashabi. Nah, apa artinya? Man yastati. Maka berkata kepadanya seorang sahabatnya. Ya, salah seorang sahabatnya. Ahad itu berarti maknanya salah satu. Ya. Limadza la tada'ul khurub 'alal himar? Nah, man ya'rif. Limadza? Mengapa engkau tidak meletakkan La dombamu tada'u. di La atas? tada'u artinya apa? Tada'u. Siapa? Meletakkan. Siapa yang meletakkan? Juha dari Juha. Ya, tapi dia di sini bahasanya terjemahannya apa? Bahasa terjemahannya. La tada'u. Menaruh ya. Kenapa kamu? Ya, kenapa kamu tidak meletakkan domba alal himar di atas keledai? Kan dia tuh nggak bawa, dia bawanya di pundak ya, keledai dombanya ditaruh di pundak. Faqala Juha, maka Juha berkata, akhsha, mana akhsha? Akhsha yuksi. Takut. Ya, takut ya, atau khawatir ya. Aku takut atau khawatir annal himar la yastati'u an yahmilani ana wal khurub. Annal himar, sungguhnya keledai la yastati', mana la yastati'? Mampu. Tidak mampu. An yahmilani, untuk yahmil ni, membawa saya, wal khurub, dan juga domba. Nah, jadi kenapa dia dombanya dipanggul ya, ditaruh di pundaknya? Kenapa? Karena dia khawatir himar itu nggak mampu membawa dia dan domba gitu ya. Paham tuh makna? Kocak itu maksudnya, itunya. Maksudnya harusnya kan ya sama aja ya, mau ditaruh di pundak mau taruh di keledai sama aja, karena dia kecuali dombanya suruh jalan gitu ya Ivan ya. Nah, sekarang dari cerita ini Iqra'in nas sudah kita baca, sumastakhrij minhu, kemudian keluarkan darinya ismaini lil hayawan, dua nama hewan. Nah, man ya'rif. Syekh Nanang, tepat Syekh Nanang. Ismain lil hayawan. Khurub al-himar, Zat. Hah? Khurub wal himar. Ahsan. Allah. Barakallahu fik ya Syekh.
Kemudian raqmus tsani arba'ata af'alin madiyah. 4 fi'il madhi. Supriyadi, tafadhal. Fi'il madhi ya Ustaz ya. Ya, fi'il madhi 4. Ya. Zahaba, Zahaba, kemudian rokiba, raqiba, kemudian hamala, amala. Satu lagi. terus satu lagi Banyak ya. Satu lagi mana? Satu lagi. Qala ya. pola ya. Ya, Pola. qala kan fi'il madhi itu, ya. Istara fi'il madhi. Kemudian akhfaraja, ya. Salasata af'alin mudhari'ah. 3 fi'il mudhari'. Nah, aina? Tadu'u, Tad'u, yastati'u, yastati'u, yahmilani. yahmilani. Satu lagi adalah akhsha, ya. Ini fi'il Ya. mudhari'. Ya, artinya apa? Mana tanda fi'il mudhari'? Karena diawali huruf mudhari'ah. Ta, ya, a. Nah, ini adalah fi'il mudhari'. Salasa jumalin fi'liyah. Rudi. Jumlah fi'liyah. Nah, dari cerita itu mana jumlah fi'liyah? Betul, banyak. Masih kurang. Oh, apa arti jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali oleh fi'il. Contohnya nih, zahaba juha, ini jumlah apa nih? Fi'liyah. Fi'liyah. Kenapa? Karena awalnya fi'il. Nah, kemudian istara kharufan, membeli domba. Ini jumlah apa? Fi'liyah. Fi'liyah. Raqiba juhal himar. Ya, juha mengendarai himar. Ini juga jumlah fi'liyah. Nah, begitu ya, Ikhwan ya. Itu jumlah fi'liyah begitu. Artinya awalnya adalah fi'il. Ini nanti antum kerjakan di Google Form, tidak perlu kita kerjakan, sama ini juga ya. Ini nanti PR tapi dengan saut antum rekam mengi'rab kayak tadi. Nah, kemudian berikutnya adalah ana ingin menjelaskan ini. Ini tadi sebetulnya sudah dijelaskan secara umum tapi lebih ditekankan kembali. Antum perhatikan tabel ini ya, atau boleh di buku antum perhatikan tabel. Kita baca dulu ya, istami uratib, dengar dan ikuti. Al-mubtada'ul mufrad al-muzakkar wal mufradul muannas. Al-mubtada'ul mufrad al-muzakkar wal mufradul muannas. Jadi mubtada itu ada yang mufrad muzakkar, ada yang mufrad muannas. Apa arti mufrad? Ma makna mufrad ya Sufyadi? Tunggal. Tunggal. Ma makna muzakkar Dodi? Laki-laki. Laki-laki. Ma makna muannas Rabdian? Perempuan. Perempuan. Ahsantum jami'an, barakallahu fikum ya. Jadi kita akan mempelajari mubtada mufrad muzakkar dan mubtada mufrad muannas. Mubtada yang jumlahnya 1 dan dia jenisnya laki-laki. Dan mubtada yang jumlahnya 1 dan jenisnya perempuan. Contohnya adalah al-jumlah ismiyah an-nahru shagir. Mana mubtadanya? An-nahru. Nau'uhu, jenisnya apa? Mufrad muzakkar. Artinya an-nahru ini tunggal dan dia juga laki-laki. Apa alasannya? Buktinya kalau dia ini laki-laki. Apa tandanya? Tidak ada tak marbutoh. Nah, tidak ada tak marbutoh. Berarti nahru ini muzakkar dan dia bukan jamak dan juga bukan musanna. Kabarnya mana sogir? Sogir ini jenisnya apa? Mufrad muzakkar, tunggal dan juga laki-laki. Artinya kesimpulannya apa? Kalau mubtada'nya mufrad, maka khobarnya mufrad. Mubtada'nya tunggal, khobarnya juga tunggal. Mubtada'nya muzakkar, khobarnya juga harus muzakkar. Wadah ya, kawan? Jadi sejenis ya, harus sejenis. Nggak boleh campur-campur. Nggak boleh umpamanya kita baca an-nahru shaghiratun, nggak boleh. Nyampur itu ya. Nah, itu salah, menyalahi kaidah ya. Oke, kalimat yang kedua. Ma'un nahri qalilun. Mana mubtada'nya ma? Apa jenisnya? Mufrad muzakkar. Qalil khobar.
jenisnya mufrad muzakkar. Nah, harus ma itu muzakkar, qalil juga muzakkar. Ma itu mufrad karena jamaknya miyah. Miyah ya, itu jamak dari ma. Nah, maka khobarnya juga harus mufrad. Nah, sama-sama mufrad, sama-sama muzakkar. Sedangkan an-nahri ini apa? An-nahri ini hanya tambahan, tempelan aja. Jadi nggak dihitung. Nggak mempengaruhi khobar. Karena dia menempelnya ke ma. Nah, nanti ini disebut dengan mudhofun ilaihi. Tadi ya. Kayak kata rumah sakit tadi. Air sungai gitu ya. Nah, maka yang mempengaruhi khobar ini menyesuaikannya adalah dengan maknya saja. Sedangkan sungainya tidak. Ya. Atau contoh lain umpamanya babul madrasati. Walaupun nanti kita share lagi kembali ya. Ini kan ma'un nahri qalil. Ini ma sebagai mubtada. Muzakkar laki-laki. Qalil ini khobar ya. Muzakkar juga laki-laki. Nah, sekarang umpamanya kita buat di sini babul madrasah umpamanya. Oh, ini belum di share screen ya. Share screen dulu. Kalau enggak ntar mana yang dijelaskan gitu. Nah, kita buat umpamanya di sini babul madrasah gitu ya. Babul mad. Babul mad. Nah, karena idofah itu baris akhirnya kasroh atau majrur. Babul madrasah umpamanya maftuh. Mana maftuh? Terbuka. Terbuka. Maftuhatun atau maftuhun? Maftuhun. Maftuhun. Ya, kenapa maftuhun? Babu. Karena yang terbuka itu madrasahnya atau babnya? Babu. Babnya. Nah, maka maftuh ini adalah khobar dari bab. Bab ini sebagai mubtada. Sedangkan madrasah ini apa? Kata yang menempel di bab. Ya. Maksudnya dia hanya menjelaskan kata bab ini. Ya, mengkhususkan atau menjelaskan kata bab. Bab apa? Bab madrasah. Tapi tidak mempengaruhi khobar. Ya, khobar hanya dipengaruhi oleh mubtada. Wadah ya kawan? Begitu juga sebaliknya, umpamanya di sini mubtadanya muannas, mudhofun ilaihnya muzakkar, maka khobarnya harus muannas karena ngikutin mubtada. Gitu ya. Semoga jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti ditanyakan kembali. Baik, as-sulafat waqifatun. As-sulafah mubtada, jenisnya mufrad muannas. Waqifatun khobar, jenisnya mufrad muannas. Artinya kalau mubtadanya mufrad, khobarnya mufrad. Mubtadanya muannas, khobarnya juga muannas. Nah, seperti itu. Nggak boleh dicampur-campur. Sekarang kita baca al-qaidah. Man yuridul qira'ah al-qaidah, tafadhal. Siapa yang ingin membaca kaidahnya? Halaman, kalau di buku antum halaman 93. Tafadhal. Nasma qira'ah min Rabdian, tafadhal ya Rabdian. Nuridu nasma sautak. Kita ingin mendengar suara antum. Tafadhal. Al-qaidah. Al-qaidah. Awalan ya'ti khabarul mubtada'i mufradan mudzakkaran idza kanal mubtada'u mufradan mudzakkaran. Mithlu an-naharu saghirun. Nah, itu bacanya bukan an-naharu tapi an-nahru. Oh, an-nahru saghirun. Ma'un nahri qalilun. Ahsan. Sani. Saniyah wa ya'ti khabarul mubtada'i mufradan muannatsan idza kanal mubtada'u mufradan muannasan. Mithlu
as-sulahfatu waqifah. Waqifah. Ahsanta. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Syekh. Jazakallahu khairan. Ya. Zadakallahu ilma wa fahma. Al-qaidah. Ya. Kaidahnya adalah ya'ti khabar mubtada mufradan muzakkaron idza kana al-mubtada mufradan muzakkaron. Khabar mubtada akan menjadi mufrad muzakkar jika mubtadanya khabar mubtada atau si khabar itu akan menjadi mufrad muzakkar tunggal dan juga jenis katanya laki-laki jika mubtadanya tunggal dan jenis katanya adalah jenis kata laki-laki. Jadi mubtada'nya laki-laki, khobarnya laki-laki. Mubtada'nya tunggal, khobarnya juga tunggal. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa ya'ti khobarul mubtada'i mufradan muannasan idza kana al mubtada'u mufradan muannasan. Khobar mubtada atau si khobar akan menjadi mufrad muannas, kata tunggal dan jenisnya perempuan kalau mubtada'nya atau subjeknya tunggal dan juga jenisnya perempuan. Contohnya as-sulahfatu waqifatun. Kenapa waqifatun bukan waqifun? Karena as-sulahfa ini muannas, maka khobarnya predikatnya juga harus muannas. Sedangkan contoh sebelumnya an-nahru shagir, an-nahru ini muzakkar, maka khobarnya harus juga muzakkar. Hakaza ya ikhwan. Paham tuh? Alhamdulillah. Fahimna. Sekarang kita coba, sebetulnya ini nanti ada latihannya, Ane kasih Google Form-nya. Insyaallah gampang. Tapi ini Ane nggak mau itu ya, nggak mau di latihan di sini nanti supaya waktu kita bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan materi. Nanti dikerjakan saja latihan. Yang penting sekarang ingin mendengarkan setiap antum meng-i'rab ya. Nomor 1 di halaman berapa yang tadi 93 paling bawah tadribat. Nah, itu antum i'rab. Kita mulai dari yang paling atas Syekh Nanang. Tafadhal Syekh Nanang. Rukmul awal as-sayyadu mahirun. Ta'ti bil i'rab. A'rib. Bismillahirrahmanirrahim. As-sayyadu mahirun. As-sayyadu mubtada'un marfu'un bidomah. Iya. Mahirun khobarun mubtada marfu'un bidomah. Ahsanta. Hakaza ya kan. Ya begitulah cara mengirab ya, sederhana. Tapi nanti suatu saat kalau nanti kita sudah di buku berikutnya kita akan mengirabnya lebih panjang lagi. Ini harus lebih dijelaskan secara terperinci. Karena dhammah ini bukan marfu'nya dengan dhammah, ya marfu'un wa alamatu rafi. Alamat rafa'nya adalah dhammah. Dhammahnya di mana? Fi akhirih, begitu. Tapi sederhananya sementara seperti itu. Baik, as-sani. Rudi, tafadhal. Al-khutbah. Untuk menjelaskan ini, mengirab antum baca tadi namuzazani lil i'rab halaman. Nah, itu patokannya seperti itu ya. Halaman tadi ya, 89 ya. An-nahru shaghirun, an-nahru mubtada'un marfu'un. Nah, tafadhal Akhrudi. Antum coba Al-khutbatu sayyidatun. Nah, Marfu dengan alamat rafa'nya dhammah. Al-khutbatu. al-khutbah itu kedudukannya sebagai apa? Antum sebutkan dulu kedudukannya sebagai apa? Bukannya sebagai marfu. Bukan, sebagai Mubtada. mubtada. Baru hukumnya antum sebutkan. Hukumnya Hukumnya marfu. ya, terus baru sebutkan alamatnya. Marfu'nya dengan apa? Marfu dengan alamat rafa'nya Ya. dhammah. Bid dhammah. Bidomah. Ya, jadi bahasa Arabnya mubtadaun marfu'un bid dhammah. Nah, sekarang Bidomah. jayyidah. Jayyidatun. Mubtada khobar. Khobar Dengan alamat marfu dengan alamat rafa'nya dhammah. dhammah, yaitu Dhammah. terjemahannya. Ahsan. Barakallahu fiik. Zadakallah fahman wa ilman. Allahumma amin. Baik. Akh Supriyadi, raqm tsalis, az-zakatu fardhah. Az-zakatu faridah. Hmm. Az-zakatu al-mubtada'u marfu'un bid-dhammah wa faridatun khabarul mubtada' marfu'un bid-dhammah. Ahsanta. Baik. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Fareza. An-nahru tawil.
An-nahru tawilun. An-nahru mubtada'un marfu'un bi dhammah. Tawilun mubtada khabarul mubtada'i marfu'un bi dhammah. Nah, seperti itu mengi'rab ya. Kemudian akhdari, as-sajaratu 'aliyah. Asy-syajaratu 'aliyah. Asy-syajaratu mubtada marfu'un bid dhammah. 'aliyah al-khabar mubtada'un Nah, khabarul mubtada'i, al-khabaru mubtada'il bid dhammah. ya, khabarul mubtada'i terus hukumnya marfu'un bid-dhammah. Marfu'un bid dhammah. Atau supaya antum nggak bingung, mubtada'nya nggak usah disebutkan lagi, langsung aja khabarun marfu'un bid-dhammah gitu ya. Khabarun marfu'un Khabarun bid dhammah. Nah, gitu aja. Karena kalau nanti disebutkan khabarul mubtada'i lagi kayaknya menjadi bingung ya. Walaupun harusnya seperti itu. Khabarul mubtada maksudnya adalah khabar atau penjelas dari mubtada gitu ya. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau bingung khabar saja. Baik, sadis Akhrabdian tafadhal. Jazakallahu khairan ya akhdari. Al-matjaru. Al-matjaru kabirun. Nah, Al-matjaru mubtada marfu'un bid dhammah. Kabirun khabarul mubtada marfu' bid dhammah. marfu'un bid-dhammah. Tayyib. Wadih. Wadih ya ikhwan. Barakallahu fik ya Akhrabdian. Jazakallahu khairan zadaka ilman wa fahman ya. Nah, aku mau soal qabla an nakhtatim, sebelum kita tutup ada pertanyaan. Untuk tugas nanti antum kerjakan saja di Google Form, nanti Anda kirim setelah ini ya, setelah kita tutup pembelajaran. Pekan depan berarti kita belajar al-mazra'ah ya, ada substansi pelajaran ke-9. Besok insyaallah kita belajar sorof ya. Qabla an nakhtatim aku mau soal, falyatafaddal. Sebelum kita tutup ada pertanyaan silakan. Nah, Ustaz. Nah, tafadhal Akh Supriyadi. Tadi berkaitan dengan kata yang mengikuti al-mubtada ya. Apakah i'rabnya itu selalu majrur, Ustaz? Iya. Apakah bisa dengan yang lain, mansub ataupun majzum gitu? Ya, kalau kata yang menempel di kata lain, namanya itu bahasa istilahnya nanti dalam ilmu nahwu namanya idhofah ya. Contohnya adalah babul masjid. Jadi dua kata sebetulnya asalnya beda ya, maknanya beda-beda gitu ya. Babul masjid gitu ya. Babul masjidi. Maka hukum idhofah itu adalah kata pertama ini disebut dengan mudhof. Ya, ikutin. Mudhof. Mudhof ya. Sedangkan kata kedua disebut dengan mudhofun ilaih. Artinya kata ini disandari ya, ada kata lain yang menyandar kepadanya ya, mudhofun ilaih ya. Menyandar kepadanya gitu ya. Maksudnya kata bab ini menyandar kepada atau menempel kepada kata masjidi ya. Maka ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan. Kata pertama ini tidak boleh pakai alif lam, nggak boleh kita tulis al-bab gitu, nggak bisa. Karena mudhof itu kata pertama dari idhofah itu mudhof ya, itu terlarang pakai alif lam. Kemudian nggak boleh pakai tanwin. Mama kita bilang babun, nggak bisa. Jadi dia barisnya hanya satu saja. Kalau nggak babu, boleh juga babi atau baba. Kalau ini boleh fathah, kasrah atau dhammah, tergantung amil yang masuk. Kalau di sini ada inna umpamanya, inna sesungguhnya, maka ini menjadi baba gitu ya. Nah, jadi baris ini bisa berubah-ubah. Yang penting nggak boleh tanwin aja, yang nggak boleh pakai alif lam. Tapi kalau kata kedua ini dia harus kasroh, harus majrur ya. Nggak boleh masjidah, masjidu, nggak boleh, harus masjidi. Tapi nggak mesti pakai alif lam ya. Boleh tanpa alif lam, masjidin ya. Tapi beda makna nanti. Kalau di masjidin beda makna. Maknanya apa? Pintu sebuah masjid. Masjidnya nggak jelas masjid mana. Umum karena dia. Tapi kalau antum kasih alif lam di sini, maka antum sudah mendefinisikan dengan lawan bicara antum, masjidnya sudah jelas. Ya.
babal masjidi. Nah, berarti masjidnya antum dan yang mendengarkan pembicaraan itu sudah jelas masjidnya, atau sebelumnya sudah ada cerita, ya. Masjidnya yaitu, gitu ya. Karena udah ada alif lam tertentu. Itu saja. Jadi bebas untuk mudhofun ilaih, bebas mau pakai alif lam mau tidak. Tapi wajib dia baris kasroh. Jadi ada 3 hal yang penting di sini. Yang pertama, kata pertama disebut dengan mudhaf tidak boleh pakai alif lam. Kata pertama juga tidak boleh pakai tanwin. Sedangkan kata kedua harus kasroh, wajib, ya. Boleh pakai alif lam, boleh tidak. Hakadha ya ikhwan. Paham tuh? Tadi yang tadi disebutin di awal tadi babul madrasah itu pakai domah, Ustaz. Tapi di sini dibilang nggak boleh pakai domah, Ustaz. Yang mana? Babul madrasati. Ya tadi kan sebelumnya kan bahas babul madrasatu maftuhun. Harusnya nggak boleh babul madrasatu. Nah ini ya, babul madrasati maftuhun. Oh, salah tulis berarti ya. Iya, kasroh ya. Nah, pintu madrasah itu terbuka. Ini babul madrasati, ya. Nah, dia sebagai idhofah. Gitu ya. Kalau ini kita di bahasa kita ini 2 kata seperti ini, yang model begini ini disebut dengan kalau bahasa Indonesia frase atau klausa gitu ya. 2 kata yang dia beda-beda gitu ya, ketika digabungkan maknanya baru. Contohnya kata rumah dan sakit. Maka kalau dalam bahasa Arab nggak boleh dibaca rumah sakit. Harus dibaca apa? Rumahu sakiti. Ah gitu ya. Sakitnya harus ditambahin di belakang. Sakiti gitu ya. Nggak boleh rumah. Nggak boleh al rumahu. Nggak boleh. Harus rumahu sakiti. Gitu ya. Itu pendekatan aja gitu. Wadah ya kawan? Paham tuh? Berarti tadi untuk yang kalimat tadi yang tadi inna babal masjidi berarti itu bukan lagi mubtada dan khobar ya Ustaz ya? Bukan. Baba ini nanti ismu inna namanya. Ini nanti beda. Kapan dia menjadi mubtada? Kalau dia baris dhammah. Tapi ini belum jadi mubtada. Kenapa? Karena nggak ada khobarnya gitu ya. Kapan dia menjadi mubtada? Kalau ada khobar, babul masjid tadi umpamanya di sini mughlaqun, terkunci gitu ya. Mughlaqun, terkunci. Nah, ini baru dia menjadi mubtada. Nah, tapi umpamanya nanti kita tambahin di sininya inna, maka dia berubah. Dia tidak lagi menjadi mubtada tapi menjadi ismu inna namanya. Nanti kita akan belajar ismu inna. Ismu inna maka berubah hukumnya, bukan lagi marfu. Harus dia mansub, harus berbaris fathah. Innallaha kana, innallaha lafzul jalalah pakai fathah. Enggak innallahu, innallaha. Lafzul jalalah sebagai ismu inna. Hakadha. Kapan dia menjadi mubtada? Kalau dia dhammah. Kalau enggak dhammah udah bukan mubtada lagi, gitu ya. Wadih? Wadih? Kita ada bingung. Oh, bingung. Ini belum. Tapi jangan masukin inna dulu lah, karena belum sampai di sini, ya. Jangan masukin inna dulu. Kita belajar hari ini baru ini. Babu. Nah, ini dulu. Kalau ini jelas nggak? Babul masjidi mughlaqun, jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Bab ini sebagai mubtada, masjid ini kata yang menempel, ya, atau kata yang ditempel oleh bab, ya. Karena namanya mudhofun ilaih, mughlaqun ini sebagai khobar. Bab ini harus marfu. Nah, itu ya. Kalau yang tadi tambahin inna belum sampai sana kita. Yang penting antum memahami ini saja. Wadah, kawan? Wadah. Alhamdulillah. Ya, nah, alhamdulillah naktafi bihadza. Mohon maaf ya kalau keterbatasan ana menjelaskan, ya. Kadang-kadang ana nggak tahu nih ekspresi antum bagaimana nih, apakah mengerutkan kening gitu ya. Jadi apakah jelas atau bingung? Yang jelas kalau antum kurang jelas bertanya saja, ya. Atau ya intinya bersabarlah, karena pekan depannya kita ulang lagi supaya apa yang ana jelaskan sebelumnya bisa dipahami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Semoga Allah tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din ya arhamar rahimin.
Allahumma faqihna fid din ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin wal muttaqin. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti latihannya Anda kirim di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.